Kau megah bagiku. Terima kasih Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya. Tuhan agung, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari semuanya yuk. Ajaib Tuhan, agung, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari semua jemaat Tuhan, kita beri sorak-sorak yuk. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangannya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Di tempat ini kita mau bersama-sama sampai akhir hidup kita mau menyembah Tuhan, amin. Karena mengikut Yesus adalah keputusanku, mengikut Yesus adalah keputusan kita, amin. Kita mau siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Kaulah dasar kami berharap, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku, amin, lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hati. Tak peduli masalah, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia, Tuhan, pada panggilan-Mu, Yesus. Ku kan setia pada panggilan-Mu,
Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu melihat tulisan WWJD? Biasa dulu orang punya bajunya ada tertera WWJD, lalu biasa di stiker mobil ada tulisan WWJD, atau juga tertera di gelang tangan tulisan WWJD. Nah, apa sih WWJD itu? WWJD itu frasa dalam bahasa Inggris adalah What would Jesus do? Atau apa yang akan Yesus lakukan. Jadi melalui frasa ini, melalui kalimat ini, kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri, kalau seandainya Yesus ada pada situasi yang saya hadapi, apa yang akan Yesus lakukan? Sebagai contoh, kalau Yesus mendapatkan cercaan atau penghinaan, apa yang akan Yesus lakukan? Kalau Yesus diperhadapkan untuk melakukan perbuatan dosa, kira-kira apa yang akan Yesus lakukan? Kemudian kalau ada orang yang menyakiti, lalu orang yang menyakiti ini menderita, kira-kira Yesus lakukan apa? Dengan bertanya demikian, kita diajak untuk berpikir atau melakukan seperti apa yang Yesus akan lakukan di dalam situasi yang sama. Nah, frasa ini diperkenalkan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Sheldon. Dia mempopulerkan What would Jesus do? What would Jesus do menjadi tema utama dalam buku Charles Sheldon yang diberi judul In His Step, atau mengikuti langkah-langkah. Artinya mengikuti langkah-langkah yang Yesus lakukan jika berada pada situasi yang sama kita hadapi. Dan mengikuti langkah Yesus ini yang akan kita menjadi tema di sepanjang bulan ini Bapak Ibu. Ya, ini apa? In His Step. Ya, ini kita akan belajar untuk mengikuti langkah-langkahnya. Nah, untuk itu saya mengajak kita membuka Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Nah, di ayat-ayat yang baru kita baca ini Bapak Ibu, ini adalah perjalanan Tuhan Yesus ya menuju ke Yerusalem untuk menggenapi apa yang memang sudah menjadi tujuan atau misi Tuhan Yesus ke dunia ini. Nah, pekan perjalanan pertama ini adalah Tuhan Yesus bersama dengan para murid hendak ke Yerusalem. Nah, kalau kita baca di dalam catatan Markus pasal 11 ayat 1 dan Markus pasal 11 ayat 1 dan ayat 11, Tuhan Yesus memulai perjalanannya ini dari desa kecil yang bernama Betania. Nah, desa Betania ini ada di balik Bukit Zaitun atau di sisi timur daripada di sisi timur daripada kota Yerusalem. Jadi kalau Tuhan Yesus dan para muridnya dari Betania hendak melakukan perjalanan ke Yerusalem, ya, dia harus melewati dulu Bukit Zaitun tersebut. Setelah melewati Bukit Zaitun tersebut, sampailah mereka di desa yang bernama Betfage. Dalam perjalanan itu kemudian seperti yang kita baca, Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya mendahului dia. Untuk apa? Untuk pergi ke desa yakni Betfage ini untuk meminjam keledai. Keledai yang akan nantinya Tuhan Yesus tunggangi menuju kota Yerusalem. Apakah Tuhan Yesus mengalami kelelahan atau mengalami kecemasan
kecapean sehingga perlu keledai untuk ke Yerusalem? Tentu tidak. Tentu tidak. Mengapa? Karena saudara, jarak dari Betfage ke Yerusalem itu hanya tinggal 3 km saja saudara. Yang kalau dengan perjalanan kaki itu ditempuh hanya dengan waktu setengah jam saja. Lalu kalau dengan demikian, kenapa Tuhan Yesus harus naik keledai untuk menuju ke Yerusalem tersebut? Jawabannya ada di ayatnya yang keempat. Ya, ini apa? Hal itu terjadi supaya apa? Genaplah firman yang disampaikan oleh nabi. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan itu untuk menggenapi apa yang disampaikan oleh nabi. Apa nubuatannya? Apa pesannya? Ya ini apa? Katakanlah kepada putri Sion, lihat raja datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Yang Tuhan Yesus lakukan, kenapa ia menunggangi seekor keledai adalah demi menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh nabi. Siapa nabinya? Nabinya sudah barang tentu adalah Nabi Zakaria yang 500 tahun yang lampau sudah menubuatkan bahwa akan datang nanti Mesias Yesus Kristus yang akan datang, yang akan mati disalibkan dan yang akan bangkit dan akan datang yang kedua kali 500 tahun yang lampau. Dan Yesus kerjakan di dalam Matius 21 ayatnya yang kelima tadi adalah untuk menggenapi nubuatan 500 tahun yang lampau. Apa nubuatannya? Nubuatannya tertulis di dalam Zakaria 9 ayat 9. Di sanalah dituliskan sama seperti apa yang disampaikan di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nah, kalau kita kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita baca di ayat selanjutnya di dalam Matius 21 ayat yang ke-6 sampai dengan yang 10, di sana diceritakan bagaimana akhirnya Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi keledai yang tadi dipinjam dari orang yang ada di desa Betfage. Nah, ketika dia masuk kota Yerusalem, orang-orang itu berbondong-bondong mengikuti, ya, sambil mereka bersorak-sorai melambangkan daun palam, melambai-lambaikan daun palam. Ada yang bahkan membuka baju, menghamparkan bajunya, meletakkan ranting, membuat itu seperti permadani untuk Tuhan Yesus. Dan apa yang Yesus lakukan ini menggenapi dari Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Nah, arakan-arakan untuk bersorak-sorai inilah yang biasa dalam istilahkan oleh triumphal entry, artinya perarakan kemenangan. Arak-arakan yang memang merupakan penggenapan dari nubuatan dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9. Nah, dari nubuatan Nabi Zakaria ini Bapak Ibu, kita tahu siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Karena dari nubuatan ini disingkapkan bahwa siapa itu pribadi Mesias, siapa itu Kristus. Dalam nubuatan Nabi Zakaria ini mengungkapkan bahwa seperti yang tertulis dalam Zakaria 9 ayat yang pasal yang ke-9 ayat 9 adalah bahwa Mesias atau Yesus Kristus itu adalah Raja yang Maha Kuasa. Hal ini diungkapkan dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9, sama seperti di dalam Matius 21 ayat yang kelima tadi. Dikatakan apa? Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, di dalam Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa Mesias datang. Ia datang kepadamu dan ia adalah adil dan jaya.
Nah, apa maksudnya adil dan jaya ini? Di dalam terjemahan New International Version dikatakan, dibilang, see your king comes to you. Lihat, Yesus itu datang kepadamu. Mesias itu memang sedang datang kepadamu. Dia adalah adil dan berkemenangan. Bahwa Mesias datang kepadamu, yaitu untuk membebaskan kamu, melepaskan kamu dari segala belenggu musuhmu, yakni belenggu dosa. Karena itu dia adalah seorang raja yang berkuasa, dan dia adalah raja yang jaya. Jadi dari nubuatan Zakaria pasal yang ke-9 ayat 9 ini sudah mengungkapkan identitas siapa Mesias itu, siapa Yesus Kristus itu. Ia adalah raja yang adil dan berkuasa. Ia datang kepadamu. Nah, Putri Sion diibaratkan adalah umat-umatnya atau orang-orang yang mau percaya kepadanya. Oleh karena itu bersoraklah. Bersoraklah. Nah, Yesus telah datang ke dunia sebagai raja yang maha kuasa. Untuk apa? Memerdekakan manusia dari penjajahan dosa dan akibat dosa. Kemahakuasaannya itu berulang kali juga ia tunjukkan melalui berbagai mujizat yang ia lakukan di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia. Kemahakuasaan yang juga nampak melalui kebangkitannya dari kematian. Saya ulangi tadi, kalau Mesias itu ia tidak adil, ia bukan berkemenangan, maka ketika kematian itu datang kepadanya, ia tidak bangkit lagi. Tetapi ia bangkit, itu menunjukkan dia adalah raja yang berkemenangan, raja yang jaya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka tidak ada landasan iman percaya kita. Mengapa? Ya, dia aja nggak berkuasa menyelamatkan dirinya, ngapain dia saya percayai? Betul tidak? Amin. Kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, kira-kira ada nggak orang yang mau percaya Yesus Kristus? Ngapain dipercayai? Ya dia aja mati kok. Semua tokoh dunia ini mati, hanya Yesus Kristus yang bangkit. Sesudah kenaikannya ke surga, kemahakuasaannya juga Yesus tunjukkan melalui pelayanan para muridnya. Ya, ini apa? Pelayanan yang disertai dengan berbagai mujizat. Kita lihat bukan hanya Yesus yang sanggup melakukan mujizat, tetapi para pengikutnya, murid-murid Tuhan Yesus, seperti kita baca dalam catatan-catatan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, begitu luar biasanya. Itu menunjukkan Yesus Kristus adalah pribadi yang jaya, pribadi yang maha kuasa. Amin, Bapak Ibu. Nah, mujizatnya juga tetap berlangsung sampai kepada hari ini. Mujizat Tuhan itu tidak berhenti hanya pada zaman dahulu atau hanya pada sekitar 100 tahun yang lampau, tapi mujizat Tuhan juga masih tetap berlangsung sampai hari ini. Kalau hari ini saya bisa berbicara di depan Bapak Ibu, itu semua karena mujizat Tuhan dalam hidup saya. Saya berulang kali menceritakan dulu waktu kecil, saya kepalanya lembek gitu, sangat lembek sekali. Bahkan kalau orang tua saya saking ketakutannya ini nanti kayak mau pecah gitu, kayak balon mau ditusuk gini bisa pecah. Orang tua saya khawatir, tapi orang tua saya mengambil minyak dan mengoleskan setiap malam. Dalam nama Yesus terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat. Dan puji Tuhan, saudara, saya sampai hari ini bisa hidup karena mujizat Tuhan. Saya mengalami kesembuhan. Makanya mama saya berdoa, kalau dia nanti sembuh, Tuhan jadikan dia pelayanmu, artinya jadi pendeta. Memang betul, saudara, mau lari kemana pun saya nggak bisa, saudara, tetap kembali jadi pendeta. Padahal hidup saya udah urak-urakan kemana-mana aja gitu, tetap aja nggak tahu caranya Tuhan balikkan lagi, balik lagi. Seperti Yunus, saudara, coba lari sana sini kan, terakhir kena situasi sulit, balik kau katanya, masukkan ke mulut ikan paus kan. Demikian juga saya. Dan itulah yang saya percaya mujizat Tuhan sampai dengan hari ini. Amin, Bapak Ibu. Dan mujizat itu menunjukkan Kristus adalah pribadi yang berkuasa. Nah, yang kedua, nubuatan Nabi Zakaria di dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9, dan sebagaimana yang sedang digenapi oleh Tuhan Yesus 500 tahun kemudian
di dalam Matius pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat ke-10 itu berbicara juga tentang bahwa Yesus atau Mesias atau Kristus itu adalah raja yang lemah lembut. Dikatakan dalam Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Dikatakan apa saudara? Lemah lembut, bukan lemah gemulai, bukan lemah tak berdaya. Dikatakan apa? Lemah lembut. Jadi ada perbedaan saudara antara lemah lembut, lemah gemulai sama lemah tak berdaya. Nah, Tuhan Yesus dia adalah seperti yang tadi kita sudah bahas di poin yang pertama, dia adalah pribadi yang maha kuasa. Nah, saking Kristus itu berkuasa, setan-setan itu pada ketakutan sebagaimana yang dicatat dalam Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, artinya melihat Yesus, mereka apa? Jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Yesus itu bukan lemah gemulai. Dia adalah pribadi yang maha kuasa, dia punya power. Sampai kalau kita baca dalam Markus 4 ayat 39 dikatakan Tuhan Yesus bangun menghardik angin, saat itu ada sedang tofan di danau Galilea. Dia katakan apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya Yesus Kristus itu bukan pribadi yang lemah gemulai, bukan pribadi yang lemah tak berdaya. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia punya power, dia punya kuasa. Akan tetapi, apa maksudnya Kristus disebut pribadi yang lemah lembut? Apa pengertiannya bahwa ia adalah raja yang lemah lembut? Apa itu lemah lembut? Lemah lembut artinya adalah, dalam bahasa Inggris meekness, artinya lemah lembut itu artinya adalah strength under control. Jadi bagaimana adanya kekuatan yang terkendali. Tuhan Yesus itu bukan pribadi yang lemah gemulai, dia adalah pribadi yang tegas. Kalau ada orang yang munafik seperti orang Farisi yang nampaknya rohani tapi melakukan dosa, Tuhan Yesus kritik. Bahkan kalau kita melihat, kalau cerita tentang Tuhan Yesus bertindak tegas dengan menjungkir balikan meja-meja penukaran di bait suci, itu menunjukkan dia adalah pribadi yang tegas. Di dalam ketegasannya dia tidak akan mentolerir seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Ketika dia melihat orang yang menderita, hatinya pasti timbul belas kasihan. Ketika ada orang berdosa yang datang kepadanya, Tuhan Yesus menerimanya. Itu menunjukkan dia adalah pribadi yang lemah lembut. Bukan karena dia tidak punya kuasa, dia bisa tegas, tetapi dia hatinya dipenuhi dengan kelembutan, sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Tuhan Yesus tidak anti dengan orang yang berdosa, tidak bilang, jangan sentuh kakiku, kau orang berdosa. Padahal orang Yahudi pada saat itu, kalau ada seorang perempuan yang berdosa apa? Kalau kita baca Yohanes apa? Mau dirajami batu malahan kan? Benar tidak? Tapi ketika perempuan yang seperti ini datang kepada Yesus, Tuhan Yesus tidak menolaknya, tapi dia menerimanya. Itulah yang dimaksudkan dengan pribadi yang lemah lembut. Kalau Tuhan Yesus adalah pribadi yang hanya tegas saja saudara, kalau Tuhan Yesus hanya pribadi yang maha kuasa saja saudara, apa yang terjadi dengan hidup kita? Saya pastikan tidak ada satu orang pun di sini yang bertahan hidup hingga hari ini. Amin. Saya pastikan 100% tidak ada. Kenapa? Siapa di sini yang tidak berdosa? Boleh angkat tangannya? Kalau setiap dosa hukumannya maut, mati, apa yang terjadi dengan kita saudara? Sanggup, berani?
Kalau dia bukan karena dia adalah pribadi yang lemah lembut, mau menerima kita ketika kita datang kepadanya, kita ini semua udah binasa, saudara. Amin. Kita lihat juga bagaimana Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima, bagaimana ia menerima Zakeus. Zakeus itu seorang pemungut cukai, seorang yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tak ada seorang pun yang senang sama orang ini. Ini orang mencekik sesama bangsanya, tapi sama Tuhan Yesus diterima. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku mau datang ke rumahmu. Tuhan terima orang seperti ini. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang punya hati lemah lembut. Nah, yang ketiga, nubuatan Nabi Zakaria ini mengungkapkan bahwa Yesus adalah raja yang rendah hati. Dia adalah pribadi yang rendah hati. Nah, rendah hati dan kelemah lembutan itu berjalan seiringan. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan apa? Belajarlah padaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yesus Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Anda bayangkan, dia adalah raja alam semesta, pribadi yang maha kuasa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menunggangi seekor keledai. Tunggangan masyarakat biasa pada waktu itu. Udah tunggangan masyarakat biasa, keledainya juga pinjam punya orang. Padahal kalau dia mau aja, ya, Yesus bisa naik kuda yang paling megah. Betul? Dia bisa naik kuda yang paling megah. Dia bisa menaiki yang mau seperti apa. Tapi dia adalah pribadi yang rendah hati. Dia menaiki keledai yang tunggangan umum, dan juga keledainya adalah pinjaman. Oleh karena itu tepat sekali kalau Tuhan Yesus bilang apa? Belajarlah padaku, belajar sini sama aku. Rolin belajar sama aku, Pak Paro belajar sama aku, Pak Dedi belajar sama aku. Karena aku apa? Karena Yesus ini lemah lembut, dan aku ini rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kalau engkau belajar pada pribadi yang tinggi hati, belajar kepada pribadi yang keras kepala, engkau tahu seperti apa dirimu. Amin. Orang yang lemah lembut juga akan hidup dalam rendah hati. Demikian pula orang yang rendah hati akan hidup dengan lemah lembut. Jadi ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang lemah lembut pasti akan hidup dalam kerendahan hati, dan orang yang rendah hati pasti lemah lembut. Nah, tentang rendah hati dan kelemah lembutan inilah kita dapat belajar dari seorang sosok yang bernama Edmund Hillary. Yang bersangkutan adalah orang yang pertama kali mencapai puncak tertinggi gunung di dunia ini, yakni Mount Everest atau pegunungan Himalaya pada tahun 1953. Yang bersangkutan adalah orang yang pertama yang menaklukkan sampai ke puncaknya. Oleh karena apa yang dia lakukan tersebut, banyak gelar diberikan kepada Edmund Hillary. Salah satunya gelar bangsawan dari kerajaan Inggris, yakni Sir, ya kan? Kalau gelar bangsawan bahasa Inggris kan dikasih Sir. Makanya kalau ada pelatih sepak bola, Sir Alex Ferguson. Nah, Sir-nya itu adalah suatu gelar bangsawan kehormatan. Dan Hillary ini punya banyak lagi gelar-gelar atau pemberian-pemberian penghormatan dari berbagai negara. Tetapi kalau kita bisa lihat di dalam ensiklopedia Britania Raya, di sana dituliskan begini tentang si Edmund Hillary. Throughout it, however, he maintained a high level of humility. Namun, melewati semua itu, ia tetap memelihara kerendahan hati yang luar biasa. Kerendahan hati tersebut ditulis oleh
John Dickson, Kerendahan Hati dari Edmund Hillary ini dalam bukunya yang berjudul Humilitas. Nah, John Dickson seorang profesor sejarah di Sydney University of Sydney, Australia, dia menuliskan begini. Nah, suatu kali Edmund Hillary ini, saudara, pergi kembali ke pegunungan Himalaya di situ. Nah, memang setelah dia mencapai puncak itu, dia masih sering datang ke pegunungan itu untuk menolong masyarakat sekitar. Nah, ketika ada berada di dekat pegunungan itu, ya, ada sekelompok turis yang memang mengenali Edmund Hillary. Turis ini mengenal Edmund Hillary sehingga mereka, Edmund, kami mau foto dong, katanya. Boleh nggak kami foto? Edmund Hillary pun menjawab dengan lembut lembut, boleh. Lalu mereka pun berusaha untuk foto, lalu mereka atur, Edmund Hillary, boleh tidak ya, supaya kami nampak memang ini sedang naik gunung, kami kasih engkau ice axe, jadi kapak pemecah es itu, kasih, nanti kamu pegang ya, kamu pegang seperti ini, angkat tinggi, nanti kami ada di sebelahmu supaya kami nampak ini, memang sedang mendaki gunung. Lagi-lagi Edmund Hillary menjawab apa? Baiklah. Nah, ketika mereka turis-turis itu bersama berfoto dengan Edmund Hillary dan Edmund Hillary sedang mengangkat ice axe tadi, kapak pemecah es tadi, tiba-tiba ada seorang turis lain yang memang tidak mengenali siapa Edmund Hillary. Dia datang kepada Edmund Hillary sambil berkata, "Hei Edmund, bukan kayak gitu megang kapak esnya, kamu salah ya. Yang megang itu megang begini, sini saya ajari kamu." Kira-kira ya, Edmund Hillary adalah orang yang pertama kali sampai ke puncak Himalaya ini. Tentu dia lebih tahu kan tentang kapak pemecah es ini, memegangnya seperti apa. Kira-kira kalau ada orang seperti itu datang kepada Anda, apa respon Anda? Ketika turis yang tidak kenal dengan dia ini hendak mengajari cara memegang ice axe, cara menggunakannya, apa yang dilakukan oleh Edmund Hillary? Dia malah melakukan, oh iya, seperti apa caranya? Dengan lemah lembut dia memperhatikan turis yang tadi itu, yang gak pernah sampai ke puncak itu, memperagakan. Nah, semua turis yang mengenal Edmund Hillary terdiam, tercengang. Ini orang yang udah pernah sampai ke puncak, tapi dengan rendah hati diam saja. Sifat kita itu seperti turis yang tidak kenal dengan Edmund Hillary. Sikap kita kadang-kadang sama Tuhan juga seperti itu. Kita hendak mengajari Tuhan tentang cara mengelola kehidupan seperti apa. Seringkali kita berdoa seperti seseorang yang hendak mengajari ikan berenang. Anda perlu mengajari ikan untuk berenang? Tidak perlu diajari, Anda yang perlu belajar. Demikian juga dalam hidup ini. Jangan mengajari Tuhan untuk mengelola kehidupan. Beruntungnya Tuhan adalah pribadi yang rendah hati. Amin. Dia pribadi yang lemah lembut. Oleh karena itu perlu untuk kita jangan mengajar ikan berenang, untuk kita tidak mengajari Tuhan cara mengelola hidupmu. Kita perlu sadari siapa itu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi yang maha kuasa. Yesus Kristus adalah pribadi yang atau raja yang lemah lembut. Yang ketiga adalah dia adalah pribadi yang rendah hati. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Adakah pribadi yang seperti Yesus? Tidak ada. Tapi di dalam itu semua dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah Yesus Kristus yang nanti di dua minggu ke depan yang akan kita peringati tentang penderitaannya di atas kayu salib. Dan di sepanjang bulan ini kita akan memperingati bagaimana kebangkitannya mengalahkan kematian. Itulah pribadi Yesus Kristus. Pribadi yang di dalam Matius pasal ke-21 ayat 15 tadi sedang menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam Zakaria pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-9. Jadi kalau kita melihat Matius 21 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10 dengan Zakaria 9 ayat yang ke-9, ini merupakan suatu kesatuan, merupakan suatu penggenapan bahwa Raja yang Maha Kuasa, Raja yang lemah lembut, Raja yang rendah hati sedang datang ke Yerusalem.
sedang datang menjumpai untuk membebaskan daripada umat-umatnya yang di dalam belenggu dosa. Oleh karena itu bersoraklah. Amin. Saya waktu merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa kalau Tuhan Yesus menyampaikan apa yang menjadi ajarannya itu, saya kira dia bukan omong kosong. Ada banyak orang mengajarkan sesuatu tapi dia omong kosong, gak sesuai hidupnya. Tapi Yesus Kristus sangat sesuai. Kalau dia mengajari kasihilah musuhmu, berdoalah musuhmu, benar. Yesus mengasihi bahkan orang-orang yang menyalibkannya. Amin. Kalau Yesus berbicara tentang kerendahan hati, Raja yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta langit dan bumi, jadi manusia. Di mana ada pribadi yang mau rendah hati seperti itu? Di mana? Ia memang pribadi yang Maha Kuasa dengan segala kemahakuasaannya. Tapi ia adalah pribadi yang lemah lembut. Kalau kita dosa, melakukan kejahatan, melakukan salah, kita datang kepadanya, ia menerima kita. Nah, ini sifat Yesus ini juga lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dia adalah pribadi yang Maha Kuasa, tapi dia juga adalah pribadi yang lemah lembut, yang kalau saya datang kepadanya, ia pasti menerima saya. Bukan karena dia lemah gemulai, bukan karena dia lemah tak berdaya, tapi karena dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia juga adalah pribadi yang rendah hati, sehingga ketika saya datang kepada dia, dia tidak akan pernah menolak saya. Amin. Tidak pernah Yesus menolak seorang pun yang datang kepadanya. Mau siapapun orang itu, mau latar belakang apapun, mau orang baik, pendosa, penjahat, perampok, pemungut cukai, Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Berarti kalau hari ini saya datang kepada Tuhan Yesus, ia pasti menerima saya. Amin. Amin saudara. Inilah Tuhan kita. Jadi jangan ketika ada masalah sedikit, Tuhan mana kuasamu? Kita perlu sadar bahwa dia adalah Raja yang berkemenangan. Kematian aja yang gak ada bisa taklukkan, dia bisa kalahkan. Berarti dia memiliki kuasa. Sehingga kalau masalahmu, masa engkau gak percaya Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan masalahmu? Amin. Orang kematian aja dia kalahkan. Roh-roh jahat tunduk, angin topan reda. Masa masalahmu aja gak bisa diselesaikannya? Amin. Ia mampu menyelesaikan masalahmu. Kalau engkau merasa hidupku Tuhan udah banyak kali melakukan salah, melakukan dosa, datang kepada Tuhan, ia menerimamu. Karena ia adalah pribadi yang lemah lembut, rendah hati. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Kita kenal siapa Tuhan kita. Amin. Kita tahu siapa Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Mari belajar sama aku, sebab aku ini rendah hati dan lemah lembut, maka kamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Mau dapat ketenangan? Mau dapat kelegaan? Datang kepada siapa? Datang kepada siapa? Kurang semangat. Mau kelegaan? Mau ketenangan? Datang kepada siapa? Datang kepada Yesus. Pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati. Dia bukanlah pribadi yang congkak sombong. Dia kan bukanlah pribadi yang tinggi hati, pribadi yang rendah hati. Nah, di sepanjang bulan ini kita akan belajar untuk mengikuti langkah-langkah yang Yesus lakukan menjelang proses penyaliban dan kebangkitannya, untuk mengajarkan kita, untuk mengenalkan kepada kita siapa pribadi Yesus itu. Sehingga dalam hidup ini kita beroleh kekuatan, kita beroleh ketenangan, kita beroleh kelegaan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, bagaimana pekan sengsaramu dimulai ya Tuhan. Dimulai dari pekan Palem. Di minggu yang pertama Tuhan, bagaimana engkau melakukan perjalanan bersama dengan para murid ke Yerusalem. Perjalanan yang memang sudah dibuatkan 500 tahun yang lampau.
oleh Nabi Zakaria di dalam Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Bahwa engkau raja di atas segala raja, raja yang adil dan jaya, raja yang maha kuasa, raja yang lemah lembut, raja yang rendah hati itu datang kepada umatmu putri Sion ya Tuhan. Itu menunjukkan siapa sebenarnya engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hari ini kami belajar bahwa engkau adalah pribadi yang maha kuasa, engkau adalah pribadi yang lemah lembut dan pribadi yang rendah hati. Kami belajar ya Tuhan bahwa ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, maka kami akan mendapatkan ketenangan, kami akan mendapatkan kelegaan, sebab engkau adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati ya Tuhan. Tuhan, kami mau untuk terus datang kepada engkau ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena kehadiranmu telah engkau nyatakan di bumi ini 2000 tahun yang lampau ya Bapa. Hidup kami mau bersorak-sorai bersuka cita karena segala perkara Tuhan, segala hal dalam dunia ini engkau sanggup Tuhan menyelesaikannya, termasuk segala persoalan dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau sanggup menyelesaikannya ya Bapa. Ketika kami mengenali pribadimu ya Tuhan, biar itu semakin menambahkan, menguatkan iman percaya kami ya Bapa. Iman yang sungguh-sungguh kepada engkau Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang nyata, pribadi yang mujizatnya bisa terjadi sampai hari ini ya Tuhan. Karena kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam engkau Tuhan. Haleluya. Bahwa tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar kami terus belajar langkah-langkah di dalam kehidupan-Mu Tuhan menjelang penyaliban-Mu, supaya semakin menambahkan, menguatkan iman percaya kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.